Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syakira Mentari Fadila dengan NIM C1D12220. Aku merupakan mahasiswa program studi bisnis digital di Universitas Jambi. Dan video ini adalah salah satu tugas aku untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang cyber security. Pertanyaan pertama yaitu apa itu hukum cyber atau cyber law? Nah, hukum cyber juga dikenal sebagai hukum teknologi informasi atau HTI atau juga hukum internet. Ia adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas di ranah digital. Nah, pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan teori-teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Nah, di sini ada beberapa teori, yaitu teori pertama, teori konvergensi media, yaitu teknologi komunikasi baru yang menggabungkan fungsi media yang ada. Kedua, teori determinisme teknologi, yaitu teknologi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Ketiga, yaitu teori konstruksi sosial, yaitu realitas sosial yang dibangun melalui interaksi dan interpretasi manusia dalam ruang digital. Keempat, teori aktor jaringan, yaitu manusia dan non-manusia bertindak bersama dalam jaringan untuk menghasilkan realitas sosial di dunia cyber. Kelima, teori masyarakat pengawasan, yaitu masyarakat modern semakin banyak dipantau secara online, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Keenam, yaitu teori kesenjangan digital, yaitu kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Pertanyaan ketiga yaitu aplikasi internet sendiri sesungguhnya memiliki aspek-aspek hukum, yaitu aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, dan aspek privasi. Coba Anda jelaskan aspek-aspek hukum ini. Nah, penting bagi orang-orang yang menggunakan internet untuk menyadari aspek hukum terkait konten digital. Hal ini termasuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi ketika seseorang menyalin atau membajak karya digital. Pelanggaran merek dagang juga dapat terjadi ketika seseorang menggunakan merek dagang orang lain tanpa izin dan untuk keuntungannya sendiri. Memposting komentar negatif atau menyebarkan informasi palsu dapat berujung pada fitnah dan pencemaran nama baik. Selain itu, mengumpulkan, menjual, atau menggunakan informasi pribadi tanpa persetujuan seseorang merupakan pelanggaran privasi. Untuk menghindari pelanggaran hukum, penting untuk selalu menghormati hak cipta, menggunakan merek dagang hanya dengan izin, menghindari penyebaran informasi palsu, menghormati privasi, dan memahami hukum yang berlaku. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu sebutkan subjek, materi muatan, dan pasal yang menyangkut keterkaitan UU Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE saling terkait dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan UU ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua undang-undang tersebut mempunyai ketentuan yang mencegah terjadinya praktik penipuan dalam transaksi elektronik, mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menerima ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Akibat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik, UU Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan UU ITE mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.
Selanjutnya, pertanyaan keempat, eee, sebut Selanjutnya pertanyaan kelima itu sebutkan peluang profesi kerja apa saja terkait pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security, yaitu ada bidang keamanan cyber memiliki banyak peluang kerja dalam prospek gaji yang menjanjikan. Berikut adalah beberapa contohnya, itu ada analis keamanan cyber, responden insiden, konsultan keamanan cyber, auditor keamanan cyber, kriptografer, forensik digital, analisis perangkat lunak jahat, dan insinyur keamanan jaringan. Selanjutnya pertanyaan keenam, jelaskan mengenai konsep SCIA dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Eh, CIA adalah singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability yang merupakan pilar utama keamanan informasi. Kerahasiaan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Integritas menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi. Ketersediaan memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi kapanpun diperlukan. Contoh penerapan sehari-hari antara lain penggunaan kata sandi yang kuat, pencadangan data secara berkala, dan penyimpanan dokumen penting di tempat yang aman. Selanjutnya, pertanyaan keenam, ketujuh, yaitu jelaskan perbedaan antara ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi. Berikan contoh untuk setiap kategorinya dan jelaskan bagaimana cara mengelolanya. Ancaman, kerentanan, dan risiko adalah tiga konsep penting dalam keamanan informasi yang sering disalahartikan. Beri- Berikut adalah pengertiannya. Ancaman adalah sesuatu yang berpotensi membahayakan informasi. Ancaman dapat berupa tindakan manusia, peristiwa alam, atau kegagalan sistem. Nah, terus ada kerentanan, yaitu kelemahan dalam sistem atau perangkat lunak yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Kerentanan dapat berupa kesalahan pemrograman, konfigurasi yang salah, atau kelemahan desain. Nah, bagaimana pengelolaan kerentanan, yaitu dengan memindai sistem dan perangkat lunak untuk mencari kerentanan, menginstal patch dan pembaruan, menggunakan perangkat lunak yang aman, dan mengkonfigurasikan sistem dengan aman. Ketiga, resiko adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat ancaman yang mengeksploitasi kerentanan. Resiko diukur dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampak dari suatu peristiwa. Nah, pengelolaan resikonya dengan menilai resiko, menerapkan kontrol untuk mengurangi resiko, kemudian memantau dan meninjau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu jelaskan secara komprehensif mengenai pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Berikan contoh kebijakan dan standar keamanan informasi yang umum digunakan. Kebijakan dan standar keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data berharga dari akses tidak sah, mematuhi peraturan, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan budaya keamanan dalam organisasi. Kebijakan kontrol akses, kebijakan kata sandi, kebijakan penggunaan perangkat seluler, dan prosedur respon insiden ada beberapa kebijakan standar yang umum digunakan. Penerapan yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh tingkat organisasi, peninjauan rutin, dan pembaruan untuk menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang.
Contoh dari penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi itu dengan penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi yang efektif, yang membutuhkan komitmen dari semua tingkatan organisasi. Manajemen senior harus mendukung kebijakan dan standar ini dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasinya. Karyawan harus dilatih dengan kebijakan dan standar ini harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Organisasi harus secara teratur meninjau dan memperbarui kebijakan dan standarnya untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dalam menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Baiklah, mungkin, segitu saja yang ingin saya sampaikan hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.